Ini cara Fortuna bikin lovers under 1 juta dan Jordan 1 berasa sampah sekaligus. Halo guys, serious warning, ini adalah trigger buat kalian pemuja sepatu under 1 juta karena kalian bakal keiris-iris dan gak akan enak hatinya selama nonton video ini. Begitupun kalau kalian pecinta Jordan dan bilang Jordan adalah sepatu terbaik sepanjang masa. Bahkan Jordan Dior itu bakal berasa jadi sampah yang gak ada apa-apanya di mata Fortuna yang ini. Nah, sebelum gue jelasin lebih lanjut, halo guys, gue Dimas dan udah lama kita gak bahas Fortuna ya. Nah, kali ini kita mau khusus bahas Fortuna yang hybrid. Karena apa? Gue lihat banyak sekali teman-teman yang angkat lagi Fortuna dan big respect buat kalian. Jadi kali ini izinkan gue buat kembali ikut jumping ke obrolan kalian semua tentang segimana mengerikannya sebetulnya Fortuna shoes. Nah, sedikit preview, ini adalah suede yang berbeda dengan yang lainnya. Dimana sebelumnya kita sudah pernah bahas dress shoe-nya, kita sudah bahas loafers dengan sole flex-nya Fortuna, dan kali ini buat yang belum tahu aja ya, Fortuna itu sebenarnya punya sepatu hybrid. Salah satunya adalah ini. Kok gue berani bilang gitu? Ini loafers, dan lu lihat ini capsule Vibram, capsule kayak buat sneakers. Iya, kayak Jordan 1 yang pakai capsule dan banyak lagi sneakers yang pakai capsule. Ini artinya dia uppernya loafers tapi sole-nya menggunakan sole sneakers. Valid dong kalau gue bilang hybrid, bener ya? Dan ini baru hybrid yang bikin gue geleng-geleng kepala. Sejauh apa mengerikannya? Ayo gas kita bedah sepatunya. Dan ini dia Fortuna Shoes Loafers Hybrid. Oke guys, seperti biasa izinkan gue mencontek catatan dari HP karena kita sudah paperless sekarang, jadi semua data-datanya ada di sini ya. Sorry kalau bikin kalian ganggu, tapi ini adalah cara gue untuk bisa menjaga data-datanya agar lebih presisi. Oke, kita langsung mulai aja. Seperti biasa, kita sekarang ada layer A, B, C ya, dan layer D. Ini ada apa aja sih sebenarnya? Layer A itu kita akan membahas material, mulai dari upper, midsole, hingga ke outsole. Layer B kita akan membahas konstruksinya. Layer C adalah geometri sepatunya dan bagaimana dia mempengaruhi biomekanika ketika kita menggunakan sepatunya. Dan layer D ini adalah data-data dari tester ya setelah menggunakan sepatu ini. Oke, langsung kita mulai ke layer A1 yaitu uppernya. Di sini gue menemukan kalau uppernya ini adalah suede yang premium. Nah, tebalnya segimana sih? Ini 3,4 mm. Untuk standar suede dan leather itu udah tebal bos. Dan jujur gue belum tahu mereka sourcing suede-nya dari mana ya. Tapi gue banyak menemukan kalau sepatu-sepatu Europe itu menggunakan standar leather yang sama. Ini selain suede-nya asli, ngerinya apa bos? Dengan ketebalan 3,4 mm ini kita coba Dremel, dia hanya berkurang 0,2 mm. Sekuat itu guys. Dan kalau kalian lihat ini memang masih ada bekas Dremelnya ya. Jadi bukan yang paling super tough atau durable dari segi secara looknya ya. Tapi kalau kita perbandingkan angka 0,2 mm versus 3,4 mm ketebalannya, ini sudah sangat-sangat badak sekali guys. Jadi ini berasa bukan lagi build loafers biasa, tapi mereka lagi unjuk gigi kemampuan mereka untuk sourcing leather yang luar biasa dan mereka ngerti kurasi material dengan baik. Sombong ya, tapi jelas ini adalah poin 9 dari 10. Lanjut ke midsole-nya. Kalau ditanya adakah midsole-nya di sini? Ini ada ya. Pertama dari insole-nya dulu, dia adalah latex ya. Kemudian ada midsole-nya yaitu leather. Leather, kemudian ada rib cage-nya juga sedikit. Ya, kalian udah tahu ini arahnya kemana ya. Kemudian ada lagi 2 lapisan latex yang lebih tebal ya, yang lebih padat density-nya di sini. Itu adalah midsole-nya dari loafers ini ya teman-teman ya. Pertama kita lihat latex form atasnya teman-teman ya. Ini susah banget kita ukur diameter, jadi nggak dapet ya. Kemudian di sini ada leather sole yang sangat tebal, tapi memang nggak setebal standar khasnya Fortuna ya, yang memang luar biasa banget itu tebalnya. Dan sebenarnya dengan adanya leather sole yang sepanjang dan setebal ini nggak dibutuhkan Thanks ya, karena dia sudah menstabilkan sendiri. Kalau kalian bingung sekuat apa, lo lihat sendiri footage kita motong,
itu leathernya bikin jam atau bikin bandsaw kita itu lompat guys, saking kuatnya dan susahnya untuk motong ini. Jadi kita harus 2 kali percobaan. Bercanda ya. Buat kalian yang suka nonton konten kita sebelumnya, kebanyakan kan ada drop ball test ya untuk simulasi energi returnnya. Kalau di sini nggak ada ya, karena ya buat apa temen-temen ya. Cuman gue pengen jelasin aja, ini ada hal menarik yang terjadi di mana di sini selain ada leather yang sangat strong dan panjang ini untuk menjaga kestabilannya dari sepatu ini. Nah, bagian foam di bawah itu fungsinya untuk peredaman ya, peredaman impact terutama, dan mungkin buffer juga ketika di atas usernya itu agak berat gitu ya, biar nggak langsung ketemu sama kapsolnya ini, dimana kita tahu kapsol itu kan tidak nyaman kalau kena langsung ya feel-nya. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali dan menurut gue brilian gitu, karena ini membuktikan kalau mereka ngerti sepatu bukan hanya terbatas pada dry shoe aja, tapi pada hal-hal yang lebih ekstensif. Udah gitu, namanya insole kayu gini kan keras ya. Biar lebih nyaman sejak day one tuh gimana caranya? Pakai latex yang lebih empuk di sini. Foam latex ini ngasih rasa empuk pertama kali tapi nggak squishy atau lebay ya. Itu yang terjadi di midsole-nya. Oke, ini feel compression-nya jelas kecil ya, dan seperti yang gue bilang tadi, dia sangat stabil. Dan to off agak restricted jelas ya, karena kalau kalian mau lihat ini ya, gue liatin ya, keras banget ya. Ini karena faktor kapsolnya dan juga leather sole di dalam sini. Ini kerasnya parah banget, tapi ini wajar dan normal banget untuk dry shoe. Jadi buat kalian yang belum terbiasa, ya memang begini feel-nya. Kalau mau lebih lentur, harus break-in lebih lama lagi. Dan itu mungkin warning juga tambahan ya, karena break-in-nya lebih lama sebetulnya daripada kalau gue lihat yang Superflex daripada Sole Fortuna yang lain lah ya. Ini kita kasih poinnya 7,5 dari 10. Ya, cukup fair enough ya, karena gimana pun ketika kita ngomongin midsole-nya, di sini tidak terjadi sesuatu yang gimana banget. Meskipun ini eksekusinya bagus sekali, tapi bukan sesuatu yang mind blown atau super gimana banget. Dan ini angka 7,5 menurut kita sih sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat A3, yaitu outsole-nya, dimana kita udah tahu lah ya, namanya Vibram. Ya, kayak gimana sih reputasinya? Jelas ya. Dengan ketebalan 4,6 mm, dia cuma berkurang 0,6 mm. Ya, standar ya buat Vibram kayak begini standar. Ini memang dibuat untuk durable ya, dari atas sampai bawah gitu kan ya. Dan ini ternyata gripnya juga luar biasa, dimana dari penemuan kita, dari permukaan licin ataupun basah, itu tractionnya tuh bagus, dia sangat ngegrip dan ngegigit sekali. Setelah keabrasi gimana? Tentu saja masih tetap bagus ya. Dan ini performance Vibram udah nggak perlu dipertanyakan lagi, ini durabilitas yang kita udah angkat topi nih bos. Ini juga yang jadi alasan kenapa salah satu benchmarking atas kita untuk sole adalah Vibram ya, bersama dengan Continental, Puma Grip, dan grip yang dipakai Anta kemudian ya. Nah, ini poin penilaian sendiri udah sangat-sangat superb sih menurut gue, 9,7 dari 10 ya. Karena apa? Karena nggak sekedar durabilitas doang, kita menambahkan sedikit poin modifier karena apa? Gripnya, retensi gripnya itu setelah abrasi pun masih kuat sekali. Nah, jadi untuk layer A, finalnya kita bisa berikan 8,7 dari 10 ya, keseluruhan material. Let's go, kita masuk ke konstruksi, yaitu layer B ya. Nah, dimana di sini kita ada sistem penilaian khusus untuk dry shoe ya. Meskipun dia hybrid, tetap kita masukin ke dalam standar dry shoe. Karena apa? Gimana pun dia dieksekusi dengan gaya-gaya dry shoe, teman-teman ya. Nah, yang pertama kita ngelihat welt precision-nya itu bukan welt ya, sebenarnya side wall stitching ya. Dia 9,5 dari 10. Hold fast integrity-nya dia sangat kuat sekali, 9,5. Sole attachment-nya juga 9,5. Jadi jangan pandang remeh teman-teman. Meskipun ini rubber dan di sidewall stitching gitu, di jahit samping, dia ketahanannya luar biasa gitu. Ketika ditarik pun bukan jahitannya yang lepas, tapi materialnya yang robek duluan. Ini salah satu indikator kalau memang konstruksinya bagus. Kemudian kita ngelihat lagi nih, ke heel structure-nya, dia deep dan locking banget. Di bagian sininya juga ya, dia firm tapi masih terbilang kontrol lah kalau istilah kita. Jadi nggak sangat kaku sampai nge-restrict gerakan. Jadi dia bisa meluk atau ngepasin dengan heel kalian dengan sangat-sangat excellent sekali. Bahkan artinya apa? Ini loafers, tapi lockingnya seolah-olah seperti sepatu dengan lace, dengan tali gitu ya. Sebagus itu ya, tidak ada heel slip pas kalian berjalan. Kemudian bagian torsion ini jelas sangat-sangat stiff, lateral rigidity-nya sangat-sangat stiff. Ya, namanya juga dry shoe teman-teman. Ini udah pasti sekeras itu, nggak ada yang salah teman-teman. Jadi skor layer B finalnya teman-teman kita bisa berikan 9 dari 10, respect ya.
respect sekali lagi. Bahkan ini kalau kita lihat nih ya, mereka bikin sneakers tapi nggak kayak bikin sneakers. Dia durabilitasnya tetap kayak build up ratio gitu ya, yang se-durable tank gitu kali ya. Kita lanjut ke layer C dulu ya, dimana testernya gue sendiri ya, dengan berat 90 kg. Ini mungkin akan jadi insight tambahan buat kalian yang overweight ya. Oke, ini menarik nih teman-teman ya. Sesuai dengan penemuan di layer B tadi, ini tidak ada heel slip sama sekali. Good job ya. Inilah yang membuat loafers under 1 juta itu sampah. Kenapa? Karena nggak ada cara bikin collar ya dan locking bagian sininya itu bagus di harga under 1 juta. Belum lagi, loafers itu ada 3 poin ya kunciannya. 1 di sini, 2 bagian sini, punggung kaki, gimana dia harus kunci dengan baik, tapi itu nggak semua, sama di bagian depan sini. Lu mikirin las yang tepatnya aja, mikirin material, dan ngekonstruk itu semua jadi sepatu yang perfect, itu nggak mungkin bayarannya murah. Harus dibayar mahal. Makanya wajarnya berapa? Ya wajarnya udah di atas 1 juta ke atas. Makanya kalau kalian lihat merek-merek lokal yang bikin loafers itu, kita beberapa topik sekelas Fortuna ini, Mario Minardi gitu ya, betul-betul mereka memperhitungkan dengan sangat presisi sekali posibilitas nanti kaki usernya seperti apa, sehingga semua lockingnya di 3 titik itu very excellent. Nah lanjut, ketika gue observasi sebagai sepatu untuk jalan dan berdiri ya teman-teman ya, dia sangat stiff dan dia untuk berjalan sebetulnya supportnya cukup tinggi ya. Cuman memang dia lebih stiff, lebih keras. Karena apa ya? Ini konstruksinya seperti ini. Cuman nanti kalau kalian biasakan, break-innya lama di atas 3 bulan, pasti akan lebih baik lagi. Ya ini ya plus minus sih memang ya. Buat kalian yang belum terbiasa, ini jadinya sangat kaku. Tapi buat kalian yang udah terbiasa jalan pakai dress shoe, ini jadi sesuatu yang sangat-sangat excellent. Nah, kalau gue boleh kasih tips yang extended gitu teman-teman, kalau kalian pilih tipe ini, ada 2 atau 3 tipe upper ya, correct me if I'm wrong. Dan kalau menurut gue yang paling oke gitu ya, yang paling nyaman nantinya adalah suede ini. Kenapa? Karena ya break-in-nya juga lebih nyaman di bagian uppernya ketimbang yang pakai leather gitu ya di uppernya. Tapi nggak ada masalah sama sekali sih kalian mau pilih yang manapun, dua-duanya adalah pilihan excellent menurut gue ya. Menariknya lagi, sebagai sepatu jalan dan berdiri, kompensasi tubuh itu terbilang minimal. Ya kenapa? Karena memang dia sangat firm dan sangat stabil sekali di bawah. Makanya otot-otot di telapak kaki itu tidak kerja lebih keras, dan dia justru ngambil alih kerjaan si otot-otot kaki itu untuk menstabilkan. Kan gokil ya, bercanda nih ya. Dan ini biasanya kalau di sneakers cuman di-achieve sama kelas-kelasnya Kayano gitu. Nah, ini biomechanical risk-nya terbilang minimal, teman-teman ya. Jadi meskipun keras, dia bukan sepatu yang akan membuat biomechanical kalian terganggu terlalu banyak gitu ya. Oke, dan layer C ini kita berikan nilai 8,5 dari 10. Nah, lanjut nih ya, kita ada satu layer D lagi di mana experience dan penilaian tester itu menjadi modifier ya, di mana kita tes untuk berjalan, berdiri gitu ya. Dan ternyata temuan kita memang di bagian toolbox-nya dia agak tight, agak sempit. Ya, ini sesuatu yang wajar karena ini adalah loafers, memang harusnya seperti itu untuk lebih gigit teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah kekurangan yang nyatanya adalah kelebihan. Kok bisa kayak gitu? Karena kalau kalian datang ke Fortuna, kalian bisa minta di-adjust sesuai sama ukuran kaki kalian. Memang akan butuh waktu, nggak bisa instan kalian dapat si sepatu ini, tapi worth to try teman-teman ya, untuk mendapatkan fitting yang lebih baik. Kemudian ada minus lagi yang lain, yaitu tooth play tidak bebas, artinya tidak main ya si jari-jari kaki di dalam sini, tapi itu adalah hal yang normal kalau kita ngomongin dress shoe dan loafers. Kalau experience gue sendiri adalah ada rasa fatigue atau sakit lah, ketekan gitu ya, karena tadi di toolbox-nya lebih sempit, tapi bukan sesuatu yang apa ya namanya, yang sangat-sangat berat sekali. Bagian lengkungan kaki ada sedikit kelelahan, tapi ini karena sudah dipakai jalan dan berdiri cukup lama. Bayangkan dan bandingkan jika kita komparasi dengan sneakers yang sangat empuk sekali, misalnya kayak Skechers gitu ya, bye-bye udah. Itu udah jauh lebih pegel lagi makanya untuk durasi yang lama. So, ini sebenarnya bukan kekurangan banget, bahkan bisa gue bilang hal yang gue rasakan ya itu adalah hal yang terbilang wajar dan normal, apalagi ketika dikomparasikan dengan sepatu empuk. Kita kasih adjustment lah, pengurangan 0,3 untuk poin dari hasil penemuan kita di layer D ini. Nah, makanya final score-nya itu adalah 8,6 dari 10. So, kesimpulannya apa? Ini bukan loafers yang empuk, bukan sepatu hybrid yang empuk, tapi ini adalah sepatu serius yang dibangun di atas platform dan gaya shoemaking klasik, namun disempurnakan atau diadaptasi dengan gaya
modern dengan tetap menjaga core value-nya sebagai sepatu dengan tingkat durabilitas tinggi. Plus poinnya adalah ini bisa di-resolve teman-teman ya. Dan di sini juga sebenarnya kelihatan bagaimana dia mematikan Jordan 1 ya, dimana dengan sama-sama menggunakan sidewall stitching dan capsule, dia punya konstruksi dalamnya itu lebih padat dan lebih mantap. Untuk urusan kenyamanan pun tidak kalah. Bahkan kalau kalian lihat tingkat pengerjaannya, pemilihan material itu jauh-jauh lebih baik. Lu mau bilang material Jordan Premium, cebok lah, itu nggak ada apa-apanya. Mau bilang material thick-skin yang New Balance itu bagus banget, nggak ada sekedipan mata, bos. Sorry, ini levelnya udah beda, udah mak privat kalau kata gue mah. Tapi bukan tanpa minus. Nah, 3 poin yang mungkin bisa diimprove adalah two box yang terlalu restriktif. Dan ini cara improve-nya sederhana. Kalian jangan beli jadi, konsultasi dulu dengan Fortunanya dan biarkan mereka mengadjust sesuai dengan kebutuhan kalian. For full treasure ya, bagian depan sini saat lagi berdiri itu juga terasa dan valid sih ya, karena memang ya gue yang ngetes salah satunya. Tapi ini juga sama kasusnya dengan yang tadi, bisa diperbaikin bos. Dan ini ya bukan sepatu yang ringan sih, tapi menurut gue tidak jadi soal toh kalau kita cari hal kayak gini, karena ya untuk standar lovers memang tidak perlu yang ringan-ringan banget. Ya ini salah satunya sih teman-teman ya. Nah itu adalah minusnya yang sebenarnya nggak minus-minus banget, tapi kalau harus ada gue samarikan 3 poin paling positif dari sepatu ini adalah yang pertama, dia adalah hybrid construction paling masuk akal dari semua yang gue temukan di hybrid-hybridan sekarang. Kenapa? Kebanyakan hybrid itu cuman cementing doang, tempel upper dress shoe atau loafers ke sole running. Dia bukan yang sangat durable sekali. Sedangkan yang terjadi di sini gimana mengadaptasi dunia klasik untuk bisa menyesuaikan dengan dunia modern ya, kapsolnya, dan itu terjadi dengan sangat-sangat durable. Gokil juga. Dan buat kalian yang cari sepatu stabil tapi ya looks-nya masih kayak begini nih, hybrid-hybridan, ini adalah salah satu rekomendasi gue. Karena poin keduanya itu adalah ya soal kestabilan dan supportnya tadi yang cukup maksimal. Dan untuk outsole durabilitasnya kita sungkem dulu, karena ini hands up bener-bener udah standar tertinggi teman-teman ya. Gue nggak lagi bercanda, gue nggak lagi lebay, lu udah lihat sendiri bukti nyatanya. So itu dia guys, gimana Fortuna memperlihatkan lagi kelasnya sebagai salah satu top maker untuk di lokal, bahkan untuk di luar ya teman-teman ya, dengan kualitas produknya seperti ini. Dan kalau kita bilang brandingnya tuh seperti apa ya, Fortuna sanggup gitu untuk menembus batas ya, standar-standar yang di-expect sama orang Jepang, sama orang Eropa gitu ya, itu ya ada dan terbukti lagi gitu hari ini. Jadi itulah value dari sebuah Fortuna, dan menurut gua memang harganya Fortuna itu terlalu bawah. Karena nyatanya kompetitor Fortuna itu mainnya bukan di harga 3 juta sampai 5 juta kok. Mereka mainnya udah di atas 5 juta, bahkan di atas 10 juta. Kayak gimana sudah gue buktikan dengan perbandingan Fortuna versus salah satu brand top Inggris ya, dimana kita udah pernah bikin videonya dan di sana ada perbandingan secara komprehensifnya. So itu dia bedah Fortuna kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan komen juga gimana hasil bedah kita kali ini yang menurut gue bikin gue tambah respect sama Fortuna. Yuk lanjutin diskusinya di kolom komentar. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.